Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Indonesia Forward in association with Halo, selamat pagi menjelang siang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Anda menyaksikan program Indonesia Forward dengan tema Membangun Papua, Membangun Indonesia. Bersama saya, Diana Dwika. Seperti terbitnya matahari dari arah timur, Indonesia juga memiliki keindahan dan pesona dari wilayah timur, Papua. Bumi Cendrawasih memiliki putra-putri terbaik untuk dapat bersaing secara global di berbagai bidang. Tak lagi sama, kini Papua menjelma menjadi provinsi dengan daya saing tinggi. Tidak terlupakan, Papua juga harus mampu memutar roda ekonominya dengan mandiri. Infrastruktur adalah pondasi kuat yang harus ditanamkan di provinsi paling ujung timur ini. Jalan Trans Papua yang menghubungkan penghidupan satu wilayah ke wilayah lainnya mulai tersibam dari lebatnya keterasingan. Seakan arus air yang mulai mengalir dan menyentuh yang belum tersentuh. Pembangunan melahirkan peradaban, namun tak meninggalkan kearifan lokal yang tetap terjaga dengan pelestarian lingkungan. Sebab hal tersebut adalah marwah keeksotisan Papua untuk Indonesia. Keterasingan mulai terbelah, batasan mulai terbuka, dan ujung jalan terus terbuka membawa arus-arus peradaban yang nyata. Iya, pemerintah terus berusaha untuk membenahi wajah Bumi Cendrawasih dan hal ini dibuktikan dengan beragam kehadiran infrastruktur baru dalam 7 tahun terakhir, baik di Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat. Lalu bagaimana sejauh ini capaian pembangunan Papua dan bagaimana dampak beragam proyek infrastruktur ini terhadap kesejahteraan masyarakat lokal Papua? Kita akan membahasnya bersama staf khusus Presiden Bidang Inovasi Kewirausahaan, Pendidikan dan Pembangunan 3T, Bapak Billy. Pak Billy Mambrasar, selamat pagi waktu Indonesia bagian Barat. Selamat pagi, saya masih belum bisa mendengar suara Bapak. Selamat siang dari Indonesia Timur untuk kita semuanya. Oke, terima kasih Pak ya sudah meluangkan waktu bersama kami, Pak. Iya, Pak Billy. Baik Pak Billy, kalau selama ini beberapa tahun lalu begitu ya, kita selalu berpikir bahwa wilayah-wilayah timur Indonesia ini selalu dipandang sebagai wilayah yang tertinggal begitu, wilayah yang terlupakan. Tapi semenjak pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, pembangunan begitu gencar dilakukan di sana. Bahkan tadi disebutkan bahwa Provinsi Papua Barat ini memiliki daya saing yang tinggi begitu sekarang. Bisa digambarkan seperti apa sih Pak Papua saat ini? Pertama, kita melihat pembangunan itu ada dua ya, pembangunan secara fisik maupun pembangunan secara manusia. Kalau kita lihat pembangunan secara fisik, pembangunan Jalan Trans Papua saat ini hingga Agustus 2021 itu dengan total panjang 3.462 itu dengan kondisi telah tembus 3.446 km. Dengan kondisi teraspal itu sepanjang 1.733 km dan belum tembus hanya 16 km.
Lalu kita melihat sendiri kemarin akses PON ke-20 itu ya, ada 8 sarana olahraga, termasuk Stadion Papua Bangkit yang berstandar internasional. Lalu pembangunan jembatan Yotefa, jembatan Holtekam, di belakang saya lihat ada latar belakang ya, itu sebelumnya bernama jembatan Holtekam, sekarang menjadi jembatan Yotefa. Pak Jokowi juga mendorong penerapan BBM satu harga, pembangunan serat optik Palapa Timur yang diikuti dengan mendorong transformasi digital ya, transformasi digital. Kemudian pada saat kunjungan beliau kemarin, beliau meletakkan batu pertama untuk pembangunan Papua Youth Creative Hub atau yang sering disebut dengan Silicon Valley dari Indonesia yang ada di bumi Cendrawasih ini. Kemudian kita lihat beliau mendorong perekrutan 1.000 pemuda asli untuk bergabung di BUMN. Saat ini mereka semua tersebar di berbagai BUMN yang ada. Belum terhitung dengan mereka yang terekrut di kementerian, lembaga, dan badan-badan negara yang lain. Kemudian pembangunan dan peresmian pos lintas batas SOTA di Merauke. Lalu ada 10 bandara yang tengah dalam proses dan juga sudah rampung proses pembangunannya yang saya tidak bisa sebut satu-satu, nanti durasinya habis ya di sini. Iya. Lalu ada rumah sakit, kemudian ada juga rehabilitasi dan konstruksi pasar mama-mama dan seterusnya. Banyak sekali ini, Mbak, kalau saya sebut satu-satu. Iya, artinya memang kalau kita coba untuk kerucutkan itu ada pemerataan pembangunan, kemudian ada dukungan afirmatif pada peningkatan SDM masyarakat begitu ya Pak ya, dan juga pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar di masyarakat. Kita akan coba untuk kupas satu persatu Pak, tapi sebelumnya bisa kembali untuk diingatkan Pak, apa sih yang menjadi landasan dasar gencarnya pembangunan di wilayah Papua, bahkan Papua ini sudah berhasil untuk menyelenggarakan pesta olahraga nasional terbesar di Indonesia Pak. Boleh diulang bagian terakhir pertanyaannya Mbak? Apa yang menjadi baik? Apa yang menjadi landasan pemikiran atau dasar pemikiran gencarnya pembangunan dilakukan di tanah atau bumi Cendrawasih ini, Pak? Baik, terima kasih. Jadi pada periode pertama dan awal periode kedua, Pak Presiden mendorong pembangunan fisik. Tetapi sama seperti pengandaian komputer ya. Kalau komputer itu kan kita lihat ada hardware, ada software. Hardware-nya itu adalah infrastruktur yang sedang dibangun, software-nya adalah manusianya yang sering kita sebut dengan orang asli Papua dalam Undang-Undang Otsus maupun dalam Impres. Hardware harus dibangun dulu sebelum bisa ada instalasi software. Artinya pembangunan fisik, infrastruktur ini penting. Satu, untuk meningkatkan konektivitas. Yang kedua, untuk meningkatkan pemerataan kesempatan akses terhadap ekonomi, memberikan kemurahan harga misalnya dengan keterhubungan, maka logistik akan terhubung, perdagangan akan berjalan dengan baik, ekonomi akan hidup. Nah, sekarang di periode kedua, kita tahu pada tahun 2020 lalu Presiden mengeluarkan instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2020 yang basisnya adalah pembangunan berdasarkan atau berbasis manusia. Dalam hal ini orang asli Papua yang sering disebut dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2001 yang berubah menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2021. Manusia-manusia Papua ini kemudian disiapkan untuk ikut memanfaatkan infrastruktur yang telah terbangun tersebut agar mereka bisa mengakses kesempatan ekonomi, mengakses pendidikan yang lebih baik, dan bukan hanya membangun Papua tetapi juga membangun tanah air, membangun seluruh Indonesia. Seperti itu falsafahnya. Iya, ya. Pak, memang saya sepaham sekali bahwa infrastruktur ini bisa disebut sebagai fondasi ya Pak, sebagai syarat pertumbuhan ekonomi yang baik dan juga berkualitas. Kalau Bapak melihat sejauh ini dari target-target yang sudah dicanangkan, apa semuanya sudah berjalan sesuai rencana Pak untuk pembangunan infrastruktur di Papua sendiri? Puji Tuhan semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Tadi saya sempat sebutkan seperti misalnya Jalan Trans Papua. Iya. Itu sudah teraspal sepanjang 1.733 km ya, yang belum teraspal 1.712 km saja, dan yang belum tembus hanya 16 km. Ini salah satu contoh di mana hampir semua tercapai. Yang kedua, kita bisa melihat juga gempa PON yang terjadi di mana fasilitas berstandar internasional bisa terbangun dan juga bisa dengan baik. Lalu kita melihat pembangunan pasar mama-mama Papua yang kemudian beroperasi dan memberikan kesempatan kepada mama-mama dan juga kesempatan untuk pemuda-pemudi asli Papua untuk ikut terlibat dalam giat ekonomi, UMKM, startup dan digital dengan Presiden
meletakkan batu pertama untuk Youth Creative Hub. Karena Pak Presiden tuh bilang ke saya, karena memang Mbak kebetulan saya juga dari Papua ya. Jadi Presiden bilang begini, impian saya itu adalah ada juga startup yang lahir dari Papua, ada juga Nadiem Makarim Papua, ada juga Ahmad Zaki, Bukalapak itu versi Papua. Ya seperti itu. Jadi biar sama nih, setara. Dalam pidato Presiden di PON beliau mengatakan keadilan dan kesejajaran atau kesempatan yang sama seperti itu. Iya, dan itu pasti mungkin untuk terjadi Pak, karena pasti seperti yang tadi disampaikan bahwa Papua kini sudah memiliki daya saing yang tinggi, apalagi sudah didukung dengan infrastruktur, fasilitas-fasilitas yang memadai. Kami juga nanti pasti akan mengulas seperti apa dukungan seperti konektivitas di sambungan internet, kemudian bagaimana juga dukungan dalam konektivitas dalam hal darat, udara, dan juga di laut, dan juga bagaimana juga perekonomian masyarakat ini akhirnya terbangun atau terangkat karena pembangunan yang saat ini sudah masif dilakukan. Kalau kita kembali Pak, untuk pembangunan infrastrukturnya sendiri di Trans Papua ini kan sudah menghubungkan Provinsi Papua Barat dan juga Papua, kemudian bisa dengan harapan bisa meningkatkan mobilisasi dan juga perekonomian di masyarakat Papua. Apakah ini sudah terlihat Pak, bahwa perekonomian masyarakat akhirnya sudah terbantu dengan itu? Ya, pertama saya ingin menyebutkan beberapa angka-angka berkaitan dengan manusia, karena kalau kita berbicara keterlibatan manusia dalam infrastruktur, tentunya kita berbicara tentang kesiapan kualitas manusia tersebut. Kita melihat pada sebelum 2014, pada 2013, angka jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua dan Papua Barat Provinsi Papua itu adalah 30,05%. Pada tahun 2020, angka penduduk miskin itu turun drastis dari 30,05% menjadi 26,8% di tahun 2020. Untuk Provinsi Papua Barat, angka sebelumnya sebelum tahun 2014, sebelum pemerintahan Presiden Jokowi, itu angkanya ada di sekitar 27,13% yang kemudian menurun drastis menjadi hanya 21% saja. Lalu kemudian indeks pembangunan manusia, kita bisa melihat bahwa sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk Provinsi Papua yang tadinya 56,75% di tahun 2013, ya 2014 naik menjadi 60,84. Lalu untuk Provinsi Papua Barat dari 61 pada tahun 2013 naik menjadi 65. Dan seterusnya, kita bisa melihat angka-angka manusia ini meningkat drastis, jumlah penduduk miskin berkurang. Tetapi yang menjadi catatan yang sering saya sampaikan sebagai staf khusus Presiden kepada beliau dan juga kepada orang-orang yang bekerja bersama adalah dibutuhkan pelatihan-pelatihan yang lebih banyak lagi, dibutuhkan akses terhadap permodalan yang lebih banyak lagi agar anak-anak muda, mama-mama bisa lebih terlibat lagi dalam sektor perekonomian, dan ini ditindaklanjuti dengan begitu baik dengan komitmen dari Kementerian Koperasi dan UMKM, lalu beberapa kementerian terkait yang dalam kunjungan-kunjungan mereka juga berkomitmen untuk memfasilitasi keterlibatan masyarakat atau orang asli Papua ini ke dalam sektor perekonomian. Terakhir, sektor pertanian, saya kasih contoh sebagai sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Provinsi Papua, khususnya di generasi muda. Yang hampir menyerap lebih dari 60% angka tenaga kerja, angka usia kerja itu ada di sektor pertanian. Ketika diluncurkan program petani milenial oleh Kementerian Pertanian RI, hanya dalam waktu kurang dari 4 bulan, lebih dari 800, hampir 1.000 anak muda asli Papua bergabung dalam program ini. Kita bisa melihat betapa antusiasnya manusia Papua, betapa majunya, betapa berkualitasnya, dan siap sebenarnya dengan narasi yang kuat untuk ikut membangun Indonesia dari tanah Papua. Iya, Pak Billy, kami masih ingin tahu lebih jauh tentang perkembangan di Papua. Kami ingin mengulas bagaimana Papua bisa bangkit dari pandemi, dan seperti yang kita ketahui dengan kondisi geografis yang begitu sulit, apa saja kendala-kendala untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM yang ada di sana. Kita akan mengulasnya di segmen selanjutnya, Pak. Baik, dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di Indonesia Forward sesaat lagi. Baik, Anda masih menyaksikan Indonesia Forward dan kita masih akan melanjutkan perbincangan terkait capaian infrastruktur Papua beserta dampaknya. Baik, Pak Billy, menyambung perbincangan kita, kalau tadi di segmen awal kita sudah bersama mendengarkan bagaimana perkembangan Papua saat ini secara infrastruktur, bahwa sudah ada Trans Papua yang bisa menghubungkan Provinsi Papua Barat dan juga Papua dan juga meningkatkan mobilitas dari masyarakat. Kemudian ada jembatan Yutefa dan banyak sekali pembangunan SDM yang saat ini sedang digenjot begitu ya oleh pemerintah. Kami juga ingin mengetahui seperti apa Pak strategi pembangunan untuk konektivitas di laut dan juga udara yang saat ini sedang dilakukan, Pak Billy.
Baik, selama 2 tahun ke belakang progres pembangunan di konektivitas konektivitas udara maupun konektivitas laut cukup baik. Ada 10 bandara yang tengah dalam proses dan sudah rampung pembangunannya ya. Masing-masing itu 6 bandara di Provinsi Papua, yaitu Bandara Ewer, Bandara Kepi, Bandara Ilaga, Bandara Oksibil, Bandara Nabire Baru, dan Bandara Mopah. Sementara ada 4 bandara di Provinsi Papua Barat, yaitu Bandara Rendani Manokwari, Bandara Waisai Raja Ampat, Bandara Wasior Baru, dan Bandara Baru Siboru Fakfak ya, yang nanti tengah dan akan terus berlanjut pembangunannya. Dan kalau untuk konektivitas pelabuhan itu juga cukup cepat akselerasinya. Sejumlah pelabuhan seperti Pelabuhan Depapre, Pelabuhan Nabire, Pelabuhan Pomako, Pelabuhan Mor, dan Pelabuhan Serui untuk Provinsi Papua, serta Pelabuhan Kaimana di Provinsi Papua Barat. Itu yang tengah dan akan terus berlanjut dalam perencanaan berikutnya. Kurang lebih kalau kita bisa melihat dalam arahan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020 yang kemudian distrategikan untuk beririsan dan berinteraksi langsung dengan penyusunan rencana pembangunan Papua berbasis RPP Otsus juga diarahkan agar konektivitas laut dan konektivitas udara ini terlebih terakselerasi lagi untuk dapat menghasilkan stimulasi yang kuat terhadap pembangunan ekonomi dan percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Demikian, Mbak. Kalau kita melihat kondisi geografis Papua pastinya tidak mudah ya Pak untuk bisa membangun infrastruktur yang begitu megah di sana begitu. Sejauh ini kendala-kendala yang dihadapi apa dan kemudian apa yang akan menjadi rencana dalam 2 tahun ke depan untuk pembangunan di sana, Pak Billy? Terima kasih pertanyaannya. Betul sekali, secara geografis kita tahu bahwa luasan Pulau Papua saja itu lebih luas ya, sangat luas ya. Ditambah dengan kondisi geomorfologikalnya dan topografinya yang beragam. Dari wilayah pegunungan, titik tertinggi, jangan lupa titik tertinggi, salah satu dari titik tertinggi dunia ini itu ada di Indonesia, khususnya ada di Papua. Dan dari titik yang sangat tinggi sekali sampai ke lembah-lembah, sampai ke rawa-rawa. Jadi ini topografinya begitu beragam, membuat terjadinya tantangan yang cukup besar dalam menyambung jalan. Saya memiliki pengalaman kemarin mengikuti jalan Trans Papua di kabupaten dari Tambrau, saya turun ke Manokwari. Sebelumnya saya lewat Sorong, naik ke Tambrau, kemudian turun ke Manokwari. Ada jalan yang kemudian dirubah desainnya, dibangun dengan cepat, melewati struktur yang lebih kuat yang di daerah yang namanya Gunung Pasir, karena secara geoteknik dia susah sekali untuk ditembus karena selalu longsor. Itu satu contoh dari tantangan yang dihadapi. Tapi saya lihat komitmen dari Kementerian PUPR ini, saya juga mengucapkan terima kasih yang mendalam atas arahan Presiden. Kementerian PUPR bergerak dengan begitu cepat dan melakukan konsiderasi untuk langsung strategi cepat. Begitu. Jadi langsung strategi tepat dengan mendesain ulang atau melakukan desain yang berbeda terhadap geoteknik yang ada. Tantangan yang berikutnya tentunya adalah seperti komitmen Pak Presiden terkait dengan lingkungan itu jelas. Pak Presiden mengatakan bahwa Indonesia akan menghormati dan menghargai falsafah dan prinsip-prinsip lingkungan hidup. Oleh sebab itu, beberapa wilayah yang kemudian melewati daerah yang terkonservasi sebelum kemudian akan dibuka dan seterusnya, itu tentunya harus melalui proses due diligence yang sesuai dengan desain peraturan dan perundangan agar tidak merusak tatanan lingkungan. Itu yang kedua. Yang ketiga tentunya kita tahu tantangan keamanan, tetapi semuanya berjalan dengan begitu baik karena saya lihat akseptabilitas dari pengalaman saya berkeliling selama 4 bulan di Trans Papua, seperti video yang bisa dilihat di layar kita malam ini. Itu adalah video yang memang diambil oleh HP saya secara manual. Dari pengalaman saya berkeliling selama 4 bulan, itu adalah akseptabilitas di titik-titik yang kami lalui itu begitu tinggi, diterima oleh masyarakat, dan beberapa wilayah yang menggantungkan diri kepada sektor pertanian dan perikanan, akhirnya masyarakat mampu melakukan mentransportasikan hasil buminya ke kota terdekat untuk dijual. Seperti itu, Mbak. Iya Pak Billy, ini melihat dari penjelasan Bapak ternyata memang sangat sulit sekali begitu, ada banyak sekali kendala untuk bisa melakukan pembangunan infrastruktur di sana begitu ya Pak ya. Dan apalagi PON baru saja digelar di sana, yang pastinya upaya untuk pemerintah mendorong percepatan pembangunan juga pasti masih sangat gencar begitu. Bisa dijelaskan Pak, ini kira-kira apa saja upaya yang dilakukan untuk mendorong kesuksesan gelaran PON kemarin Pak?
selama 2 tahun ke belakang kita bisa melihat banyak sekali hal luar biasa. Tadi saya sudah singgung tentang Jalan Trans Papua. Tetapi ada yang paling terlihat kuat sekali di masyarakat itu secara infrastruktur. Kita bisa melihat jembatan Yotefa yang kini menjadi ikonnya Provinsi Papua, jembatan Merah Putih. Kemudian megahnya pembangunan fasilitas-fasilitas PON dalam waktu yang singkat bisa dibangun dengan kualitas yang berstandar internasional, dan juga semuanya ini ya, jembatan Merah Putih maupun fasilitas venue PON ini menjadi menjadi ikon dari Provinsi Papua dan tanah Papua khususnya saat ini. Saya bisa melihat juga yang ikonik dilakukan 2 tahun ke belakang ini adalah pengembangan SDM Papua, yaitu dengan perekrutan, akselerasi perekrutan di BUMN. Saat ini talenta-talenta terbaik Papua itu mengisi BUMN Indonesia dan ikut membangun Indonesia melalui peran mereka di BUMN. Jadi saya mengucapkan terima kasih juga buat Kementerian BUMN ya, yang juga telah melakukan percepatan di penerimaan di sini. Lalu kemudian di kementerian dan lembaga juga atas instruksi dari Presiden dilakukanlah perekrutan afirmasi untuk manusia-manusia Papua bisa mengisi posisi-posisi kementerian di pusat yang sebelumnya itu tidak ada. Yang sebelumnya itu tidak ada seperti ini terjadi. 2 tahun ke belakang terhubungnya Jalan Trans Papua dengan cepat, itu juga merupakan komitmen beliau, komitmen Pak Jokowi yang beliau pegang teguh. Dan yang terakhir adalah komitmen Pak Presiden terhadap anak-anak muda Papua, di mana beliau memerintahkan agar seluruh kementerian dan lembaga pada rapat terbatas pada tanggal 20, saya masih ingat rapatnya pada tanggal 22 Juli 2021, di depan semua kementerian dan lembaga, Presiden memberikan instruksi yang tegas dan jelas kepada seluruh menteri untuk memperhatikan pembangunan SDM Papua, khususnya anak-anak muda Papua, dan dasarnya adalah instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020, di mana percepatan kesejahteraan Papua itu adalah harus berbasis manusia atau berbasis orang asli Papua. Demikian, itu dalam 2 tahun terakhir saya bisa sampaikan itu yang paling striking. Kalau BBM satu harga itu tentunya sudah sejak sebelumnya juga sudah berjalan dan berjalan dengan cukup lancar, dan juga tol laut. Tol laut di beberapa titik berhasil meningkatkan keterhubungan. Saya kasih satu contoh, tol laut yang berhasil itu adalah di Merauke. Ketika terjadi overproduksi beras di Merauke, Presiden kemudian dengan cepat mengeluarkan instruksi untuk kepada Kementerian Perhubungan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan untuk menginstruksikan turunnya tol laut yang secara logistik mengangkut beras yang overproduksi tersebut kepada kabupaten dan provinsi sekitar untuk dapat dikonsumsi. Demikian, Mbak. Oke, Pak Billy, ini semakin menarik penjelasannya, dan kami ingin mengetahui juga ini Pak, kalau fasilitas olahraganya sudah ada, SDM-nya juga sudah dipersiapkan. Kami ingin melihat juga seperti apa persiapan Papua untuk menyambut Peparnas ke-16 ya Pak, sesaat lagi di segmen selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Forward. Baik, Anda kembali lagi di program Indonesia Forward. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Bapak Billy Mambrasar sebagai staf khusus Presiden bidang inovasi kewirausahaan, pendidikan dan pembangunan 3T. Pak Billy masih bersama kami? Baik, Pak Billy, ya, tadi Anda bersama dengan sudah menjelaskan bagaimana persiapan PON, begitu infrastrukturnya semua sudah dipersiapkan bahkan berstandar internasional. Kemudian kalau kita ingin menyambut Peparnas ke-16 ini, kira-kira apakah ada persiapan khususnya Pak di sana? Ya, jadi kemarin persiapan PON itu sudah berjalan sekaligus dengan persiapan Peparnas. Dan saya melihat bahwa persiapan Peparnas ini begitu matang dilakukan oleh teman-teman, sampai beberapa hal inovatif mereka lakukan. Jadi ini kepada sub PB Peparnas saya ucapkan terima kasih. Mereka misalnya melaunching merek air kemasan sebagai bagian dari ekosistem UMKM yang mereka siapkan untuk menyokong kegiatan Peparnas. Kemudian fasilitas dan venue-nya juga sudah siap, dan melanjutkan dari penyelenggaraan PON, panitia Peparnas juga kemudian melanjutkan kepada memanfaatkan momentum yang ada dan sama untuk melanjutkan kepada penyelenggaraan tersebut. Tentunya dengan keketatan prokes yang sama, kita lihat bagaimana begitu ketatnya penyelenggaraan prokes kemarin pun
memang masih ada kasus walaupun minor, Iya. tetapi diselenggarakan dengan baik. Dan saya lihat penyiapan protokol untuk Peparnas ini juga sama ketatnya dan sama disiplinnya seperti dengan penyiapan PON kemarin, seperti itu. Iya, semoga memang pelaksanaan Peparnas ini nanti juga akan sesukses pelaksanaan PON ya Pak ya. Karena kemungkinan akan ada sekitar 1.935 atlet dengan 12 cabang olahraga. Lantas yang pasti juga harus disiapkan ini adalah infrastruktur digitalnya boleh nih Pak. diulang pertanyaannya? Iya, semoga pelaksanaan Peparnas ini nanti juga akan sesukses PON karena nanti kurang lebih akan ada 1.935 atlet Paralimpiade di sana dengan 12 cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Tapi satu hal yang pasti kita juga ingin ketahui bagaimana dengan persiapan dari sarana atau infrastruktur digital di sana, Pak. Ya, untuk sarana digital kita tahu bahwa instruksi kita runut ke belakang sedikit ya. Presiden beberapa tahun yang lalu menginstruksikan untuk dilakukannya akselerasi pembangunan digital yang dimanifestasikan dengan instruksi untuk pembangunan Palaparing Timur yang dibangun sejauh 4.400 km yang terdiri dari submarin kabel sejauh 3.850 km dan line kabel sebanyak 600 km di 15 titik pada 21 kota atau kabupaten termasuk di kota atau kabupaten di mana PON dan Peparnas akan dilakukan. Nah, pada beberapa ratas tahun lalu dan tahun ini, Presiden mengadakan ratas khusus yang arahannya adalah melakukan percepatan transformasi digital Indonesia, di mana Indonesia Timur menjadi juga lokus dan fokus untuk percepatan hal tersebut. Kita lihat di kota-kota di mana dilakukan PON dan Peparnas kemarin itu secara digital sudah terhubung dengan baik. Sehingga kita bisa melihat beberapa pertandingan yang ditayangkan secara virtual dan live itu tidak mengalami kendala. Kita bisa melihat bagaimana pembukaan PON yang juga terhubung secara virtual itu tidak mengalami masalah. Hal tersebut saya yakin juga akan terjadi di Peparnas yang dilakukan di kota-kota yang menjadi bagian daripada percepatan pembangunan transformasi digital ini. Yang saya pikir akan berjalan dengan lancar tentunya. Kalau misalnya ada sedikit-sedikit kendala karena cuaca, atau karena vandalisme, atau karena masalah teknis yang lain, saya pikir itu di luar daripada kontrol kita, tetapi tentunya penyiapan menghadapi resiko itu telah dilakukan. Seperti itu, Mbak. Iya, memang artinya kita patut apresiasi bahwa Papua sekarang sudah bersolek begitu bagus begitu ya Pak ya, dan begitu megah dengan berbagai fasilitas, infrastruktur, bahkan untuk internet pun semuanya sudah tidak tertinggal lagi, begitu bisa setara dengan Indonesia wilayah yang lainnya. Pak, tapi kalau kita melihat yang perlu juga dipastikan di sini adalah literasi digitalnya Pak. Apakah hal itu juga sudah sejalan dengan pembangunan infrastruktur digital di sana? Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat bagus karena ini menjadi penekanan saya dari dua policy memo, atau saya biasanya menyampaikan masukan-masukan kebijakan kepada Bapak Presiden itu dalam satu halaman yang saya sampaikan untuk kemudian menjadi pertimbangan. Di situ saya melihat bahwa penyiapan infrastruktur fisik itu juga harus diikuti dengan penyiapan manusia yang akan menggunakan infrastruktur tersebut, yang sering kita bahasakan dengan bahasa literasi digital. Oleh sebab itu, dalam masukan yang saya tulis tersebut harus diinkorporasi ke dalam kurikulum pendidikan formal penyiapan SDM kita, anak-anak muda kita untuk dapat memahami penggunaan digital tersebut dengan baik. Itu yang secara formal. Secara informal, saya melihat inisiatif baik telah dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait. Salah satunya yang dilakukan oleh Kemenkominfo. Kemenkominfo melalui giat-giat mereka telah melakukan edukasi literasi digital. Dan saat ini mereka juga sedang melakukan strategi yang di bawah payung yang mereka sebut dengan Giat Digital Indonesia, dan mereka punya satu giat sendiri yang namanya Startup Digital, di mana mereka akan menyasar wilayah Indonesia Timur, khususnya wilayah Papua, melalui berbagai program untuk membantu meningkatkan literasi digital ini. Jadi secara informal. Secara formal harapan saya adalah kurikulum pendidikan kita akan juga menginkorporasi pendidikan literasi digital itu sedini mungkin, sehingga ketika infrastruktur melalui perintah dari Presiden melalui manajemen transformasi digital tadi itu berjalan, maka manusianya pun sudah siap. Yang saya ingat di ratas terakhir Presiden dalam rangka transformasi digital juga sudah ada arahan dan instruksi dari beliau bahwa transformasi digital secara fisik ini juga harus diikuti dengan
penyiapan SDM termasuk melalui program pendidikan literasi digital ini. Gitu, Mbak. Iya Pak, dengan adanya Palaparing Timur dan juga literasi digital yang saat ini sudah dilakukan, apakah kita sudah bisa melihat hasilnya ya Pak, bahwa infrastruktur digital ini sudah cukup bisa untuk membangun perekonomian masyarakat di sana? Karena seperti yang tadi di awal Bapak sampaikan bahwa ada target dari Papua ini akan muncul startup baru begitu yang bisa berkembang tidak hanya di level nasional, mungkin bahkan di dunia begitu Pak. Betul, hasilnya itu sangat jelas di depan mata. Kalau Mbak main TikTok, saya kasih contoh, kalau Mbak main TikTok, iya, kalau Mbak main TikTok tahun 2020 kemarin, dari 5 lagu yang paling viral di TikTok yang digunakan oleh orang untuk main itu, 3-nya itu adalah lagu dari Papua yang diciptakan oleh anak-anak muda Papua dengan home studio yang mereka ciptakan dan mereka upload secara menggunakan konektivitas internet. 2 lagu dari Merauke, 1 lagu dari Jayapura. Ini dari Papua. Pasti teman-teman yang main TikTok tahu lagu itu, kayak Cuma Saya dan juga lagu Jangganggu dari Shine of Black yang sempat disebutkan nama mereka oleh Presiden di pidato pembukaan PON. Banyak yang kalau kita bicara Papua mereka pikir oh mungkin tidak ada internet, mungkin anak-anaknya tidak mengerti TikTok, tidak mengerti Instagram, tidak mengerti sosmed. Padahal kenyataannya saat ini dunia hiburan digital Indonesia pun dimarakkan oleh talenta-talenta terbaik Papua yang ikut memarakkan melalui dunia digital ini. Dan inilah manifestasi dari arahan Presiden tentang ikut membangun Indonesia dari tanah Papua sudah terjadi dalam sektor digital. Harapan saya malah lebih besar lagi ketika peluncuran peletakan batu pertama peluncuran Papua Youth Creative Hub, maka akan terjadi multiplier jumlah daripada pelaku-pelaku sektor digital ini dari Papua dan akan sejajar dengan pelaku-pelaku ekonomi digital dari wilayah lain di Indonesia, gitu Mbak. Pak Billy, lantas bagaimana dengan penyokong roda ekonomi terbesar Indonesia yaitu UMKM Pak di Papua? Apakah UMKM ini... Boleh diulang? Iya, bagaimana dengan penyokong roda ekonomi terbesar Indonesia yaitu UMKM? Apakah UMKM di Papua ini juga sudah terakomodir dengan baik dan juga mendapatkan support dengan maksimal Pak? Betul, UMKM ya. Jadi baru hari ini kantor staf Presiden KSP mengeluarkan laporan kinerja Presiden ya, capaian kinerja Presiden selama tahun 2021. Dan di dalam laporan tersebut kalau misalnya Bapak-bapak, Ibu-ibu semua yang melihat di halaman 147 itu di laporan kinerja Presiden tersebut, atas arahan Presiden beliau menginstruksikan agar kementerian dan lembaga serta sektor swasta ikut mendorong perkembangan sektor UMKM di Papua yang menyasar satu mama-mama Papua dan yang kedua anak muda Papua. Ketika diluncurkan arahan tersebut pada tahun 2019 oleh Presiden sendiri yang hanya dimulai dengan 21 anggota pelaku UMKM, itu pada tahun 2021 ketika Presiden turun kembali di kalangan anak muda sendiri di Papua itu sudah ada 8.025 pelaku UMKM berkembang dengan sangat pesat. Jadi seiring dengan perkembangannya digital, perkembangan akses terhadap permodalan, perkembangan dari pembangunan infrastruktur tadi, pembangunan dari konektivitas berjalan, maka ternyata manusia-manusia yang ikut, anak-anak muda maupun mama-mama yang ikut terlibat dalam sektor UMKM pun meningkat dengan pesat. Jadi betul sekali strategi beliau dalam 2 periode ini, pertama membangun infrastruktur, kedua membangun manusia, dan terjadi saling melengkapi, berkembang dengan sangat cepat. Di sektor UMKM juga termasuk di dalamnya. Seperti itu. Ya Pak Billy, kami juga ingin menggali lebih jauh Pak tentang Youth Creative Hub yang dimaksudkan untuk mencetak wirausahawan di sana ya Pak. Kita akan membahasnya sesaat lagi di segmen selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward akan segera kembali sesaat lagi. Ya baik, Anda kembali lagi di program Indonesia Forward. Kita akan lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini. Tadi di segmen sebelumnya Pak Billy Mambrasar sudah mengungkapkan bahwa pemerintah juga begitu concern terhadap pembangunan digital dan juga literasi digital di sana. Dan juga mendorong pembangunan atau percepatan perkembangan UMKM di Papua. Dan hal tersebut sudah terlihat hasilnya begitu. Melanjutkan perbincangan yang tadi Pak Billy juga sempat menyampaikan bahwa salah satu pembangunan infrastruktur yang dilakukan adalah Youth Creative Hub. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana Youth Creative Hub ini bisa mencetak wirausahawan baru di sana, Pak Billy? Jadi concern atau latar belakang dari Papua Youth Creative Hub adalah pertemuan anak-anak muda Papua
yang bergerak dalam sektor UMKM dan sektor digital dan sektor pembangunan ekonomi dengan presiden di Istana Negara yang langsung dijamu langsung oleh beliau. Lalu harapan dari anak-anak muda yang hadir saat itu adalah keinginan agar ada juga pelaku-pelaku usaha, pelaku-pelaku ekonomi, pelaku UMKM, pelaku startup lahir dari Papua, sama seperti saudara-saudaranya di bagian lain dari Indonesia. Harapan tersebut kemudian disetujui oleh Presiden Joko Widodo dan beliau memberikan perintah kepada Kementerian PUPR untuk dibangunlah sebuah pusat inkubasi bisnis dan pusat inkubasi UMKM dan pusat inkubasi digital yang kemudian beliau melancanangkannya pada bulan Oktober tahun 2019 memanfaatkan Sumpah Pemuda, momen Sumpah Pemuda. Lalu kemudian selama 1 tahun dihidupkanlah komunitas ini yang disebut dengan Papua Muda Inspiratif. Yang oleh pesan Presiden, siapkan dulu manusia dan siapkan ekosistemnya agar nanti mereka yang dapat mengisi daripada pembangunan tersebut. Nah, lalu kemudian kemarin bersamaan dengan pembukaan PON, Presiden juga menyempatkan diri untuk hadir dan melakukan peletakan batu pertama pembangunan dari Papua Youth Creative Hub ini. Papua Youth Creative Hub ini yang diluncurkan oleh Presiden pada akhir tahun 2019, pada tahun 2021 kurang dari 2 tahun ya, baru 1 tahun lebih, itu berkembang ke anggotanya hingga 8.025 orang. Mereka bergerak dalam berbagai sektor UMKM, baik sektor pertanian, perikanan, sektor ekonomi kreatif, bahkan sektor digital, yang di video yang di atas ini kita bisa melihat itu interaksi Presiden dengan mereka, beberapa dari mereka. Dan dalam interaksi Presiden dengan mereka itu, mereka langsung menunjukkan produk-produk mereka langsung menunjukkan hasil usaha mereka, dan ini berkembang dengan sangat pesat, dan ini membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia Papua kuat, berstandar internasional, berstandar nasional, dan anak-anak muda Papua dalam sektor UMKM dan sektor digital ini siap ikut membangun ekonomi Indonesia ke depannya. Iya, satu hal yang perlu kita garis bawahi memang bahwa pembangunan di Papua ini terjadi di berbagai sektor seperti yang tadi Bapak sampaikan. Tapi ada hal lain yang tidak kalah penting adalah bahwa pembangunan ekonomi ini Pak tidak akan berjalan jika kesehatan ini tidak pulih begitu. Terlebih di masa pandemi saat ini. Lantas bagaimana implementasi dari Inpres nomor 9 tahun 2020 nih Pak terkait pembangunan di bidang pendidikan dan juga kesehatan di Papua? Terima kasih. Kalau kita bisa melihat dari sektor pendidikan, kalau kita bisa melihat dari sektor pendidikan sendiri, tadi saya sempat menyebutkan angka perkembangan indeks pembangunan manusia yang begitu signifikan naik dari tahun sebelum periode Presiden, naik hingga sekarang begitu pesat ya. Lalu terjadi peningkatan jumlah pembangunan fasilitas pendidikan formal, jumlah SMA jumlahnya naik, jumlah sekolah menengah pertama naik, jumlah sekolah dasar juga naik. Lalu kemudian berdasarkan instruksi Presiden yang kemudian diikuti dengan Permen, kekhususan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat itu arahannya adalah perekrutan tenaga kesehatan dan perekrutan tenaga pendidikan itu menjadi prioritas, harus menjadi formasi yang paling banyak karena itulah kebutuhan yang paling mendasar. Kalau kita bisa melihat di Impres yang kemudian manifestasinya dalam rencana aksi percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, itu penekanannya adalah di manusia dan emphasize di manusia ini ada 2, yaitu kesehatan dan pendidikan, dari pendidikan keluarga, pendidikan luar sekolah, pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini sampai pendidikan formal berjenjang, hingga kemudian terjadinya peningkatan jumlah penerima beasiswa di sektor pendidikan tinggi ya. Saya kasih satu contoh program beasiswa untuk anak-anak Papua di sektor pendidikan tinggi yang juga ditulis laporannya dalam laporan kinerja Presiden oleh Kantor Staf Presiden di halaman 143, nanti bisa dilihat data beasiswa afirmasi pendidikan tinggi adik pada tahun 2021 itu Mbak sudah mencapai 3.648 mahasiswa. Kalau kita gabungkan dengan program beasiswa yang kemudian dari ADEM, kemudian dari beasiswa SDM Otsus, yang kalau kita tracking ke belakang dari awal beasiswa itu keluar hingga sekarang, jumlahnya itu sudah ada 96.000 talenta Papua. 96.000 manusia Papua yang sudah siap untuk ikut bukan hanya membangun Papua tetapi juga membangun Indonesia. Dari sektor kesehatan tadi saya sampaikan
percepatan pembangunan rumah sakit, percepatan pembangunan puskesmas. Memang ada kendala-kendala tentunya, bukan berarti semuanya berjalan dengan lancar. Ada beberapa kendala-kendala yang kemudian kita tahu dan kita harus selesaikan dengan cepat agar akselerasi ini bisa berjalan. Contohnya misalnya permasalahan kesenjangan kualitas di wilayah pedalaman dengan di wilayah kota yang tentunya kita lihat arahan Presiden kemarin di pidato beliau di rancangan APBN negara Indonesia untuk tahun 2022, 542 triliun dari anggaran APBN tersebut atau 20%-nya itu adalah untuk anggaran pendidikan, dan itu tentunya termasuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Ini belum terhitung dari penganggaran yang nanti dari dana otonomi khusus yang akan kemudian keluar mempercepat akselerasi pembangunan kesehatan dan pembangunan pendidikan sebagai esensi dasar dari pembangunan manusia. Iya Pak, lantas strategi apa yang saat ini gencar dilakukan Pak supaya Papua ini dari sisi kesehatan segera bangkit dari pandemi Pak? Ya, pertama adalah kita bisa melihat tentunya prokes ya, prokes di mana pelevelan yang diarahkan oleh Presiden itu diikuti dengan baik. Jadi saya mengucapkan terima kasih buat kedua gubernur ya, Provinsi Papua dan Papua Barat, bapak-bapak saya yang saya hormati ya, Bapak NMB dan Bapak Mandacan. Kita bisa melihat kemarin Pak Mandacan, Pak Gubernur Papua Barat, ketika kemudian Papua Barat terpapar dengan tingginya angka COVID waktu itu, beliau langsung kemudian mengeluarkan arahan untuk melakukan pembatasan transportasi keluar masuk, kemudian peningkatan fasilitas. Kita bisa lihat video di atas ini ya, video peresmian Rumah Sakit Jenderal Murdani. Ini contoh di mana diakselerasinya pembangunan fasilitas-fasilitas kesehatan untuk COVID, treatment COVID. Lalu kemudian vaksinasi. Kemarin saya mendampingi Presiden turun ke Sorong dan antusiasme dan animo masyarakat di kota Sorong untuk vaksinasi ini cukup tinggi. Ini videonya kita bisa melihat ini di Merauke dan di Sorong untuk vaksinasinya. Dan strateginya masih sama, adalah percepatan prokes, kemudian mengikuti arahan pelevelan ya, level PPKM pelevelan untuk PPKM, kemudian vaksinasi, mendorong percepatan vaksinasi, kemudian juga peningkatan jumlah nakes, bukan hanya untuk COVID tetapi untuk masalah kesehatan secara keseluruhan. Tadi saya sudah sempat singgung sedikit bagaimana perekrutan formasi PNS dan P3K ke depannya prioritisasi akan diberikan kepada tenaga pendidikan maupun tenaga kesehatan. Gitu. Iya, artinya bahwa berangsur kondisi kesehatan di Papua kembali pulih dan perekonomian juga kembali bangkit begitu ya Pak ya. Dengan pembangunan yang begitu masif Pak, apakah hal ini tuh sudah berhasil untuk menjalankan kebijakan satu harga di Papua Pak? Iya, BBM satu harga ini merupakan satu program milestone dari Presiden, satu program yang menurut saya cukup berani dan diimplementasikan dengan cukup baik. Jadi perbedaan harga itu begitu signifikan. Yang tadinya harganya itu tidak secara ekonomis kemudian menguntungkan buat para pelaku usaha kecil ya, UMKM, kemudian sekarang mereka bisa melakukan usahanya dengan profit yang lebih reasonable. Lalu kemudian kebutuhan masyarakat sehari-hari di wilayah pegunungan, karena kalau kita bicara wilayah pegunungan, karena Papua ini kan topografinya begitu beragam ya. Kalau yang pesisir ini yang kemudian akses ke terhubungan laut, kalau yang untuk pegunungan yang sangat remote itu hanya bisa dijangkau oleh udara, oleh pesawat. Sebelum adanya Trans Papua seperti video yang kita lihat ini, sebelum adanya Trans Papua tentunya hanya bisa menggunakan pesawat. Dan di beberapa wilayah kota kabupaten saat ini hanya bisa ditransportasikan kebutuhan-kebutuhan seperti BBM, semen, dan yang lain-lain itu dengan menggunakan pesawat, dan tentunya itu sangat mahal. Itu yang menyebabkan kemudian harga BBM di tempat tersebut mahal dan berpengaruh dampaknya secara negatif kepada mahalnya harga-harga turunan yang lain. Nah, oleh sebab itu kebijakan BBM satu harga ini merupakan keberanian Presiden untuk mendorong falsafah dari kesejajaran dan keadilan yang sesungguhnya, di mana dengan subsidi dan dengan mendorong BBM satu harga ini, maka dia menekan turun drastis sekali harga-harga kebutuhan masyarakat di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau dengan
dengan moda transportasi lain selain dengan pesawat tadi, seperti itu. Iya memang karena kalau kita melihat harga BBM saja di sana bisa sampai 50.000 sampai 100.000 ya Pak ya. Itu kurang lebih 10 Betul. kali lipat dari harga rata-rata nasional begitu. Betul, dan itu dampaknya bukan hanya murahnya harga BBM, tapi dampak turunan dari itu. Karena apa? Misalnya Iya. orang mau bikin kue untuk jualan kue, kan dia kalau masak pakai BBM listrik, pakai BBM transportasi mobil, ya kan pakai iya. BBM. Jadi turunnya sampai 10 kali lipat itu membuat harga produksi turun sehingga masyarakat mau beli kebutuhan sehari-hari pun jadi lebih murah. Jadi Iya, dampaknya benar berganda. sekali. Begitu. Ya, baik Pak Billy, kita akan melanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya sesaat lagi seperti apa strategi pembangunan pemerintah di tahun-tahun ke depan. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi di Indonesia Forward, tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih di Indonesia Forward, masih bersama dengan Pak Billy di Papua, dan kita tadi sudah mendengarkan bersama bagaimana perkembangan pembangunan di Papua dan bagaimana implikasinya terhadap perekonomian di sana. Pak Billy, ini kalau kita melihat, kita mau mengevaluasi nih Pak, seperti apa capaian pemerintah selama pembangunan infrastruktur di sana kurang lebih 7 tahun ini. Evaluasinya seperti apa Pak? Ya, tadi saya sempat singgung sedikit, sentuh sedikit bahwa kantor staf Presiden baru mengeluarkan laporan hasil kinerja atau asesmen, evaluasi hasil kinerja dari program pembangunan yang ada di Papua. Nah, kita bisa melihat bahwa arahan dan komitmen Presiden itu tidak terbantahkan, tidak tergantikan. Perhatian Presiden kepada Papua itu tidak bisa ditawar-tawar, jadi kerasa kecintaannya. Dan juga saya bisa melihat kecintaan masyarakat Papua kembali kepada Presiden Joko Widodo juga imbal baliknya cukup baik. Bagaimana ketika di Sorong kemarin saya mendampingi beliau, baru keluar dari hotel pagi-pagi, di depan hotel itu sudah dikelilingi oleh ribuan masyarakat yang menunggu Presiden Jokowi untuk keluar. Jadi komitmen beliau tidak bisa ditawar-tawar untuk membangun Papua, baik sudah, sedang maupun ke depannya seperti apa. Nah, yang menjadi catatan ke depannya adalah kita bisa melihat bahwa ada instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020 yang diikuti dengan rencana aksi percepatan pembangunan Papua. Iya, Pak Billy. Iya, Pak Billy, Anda masih bersama kami? Ya, sepertinya tersambung. Oke, baik. Baik, Pak Billy, tadi sempat terputus. Bisa dilanjutkan, Pak, bagaimana wujud kecintaan Presiden terhadap masyarakat Papua dan juga sebaliknya, Pak Billy? Iya, sehingga beliau mengeluarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, yang menginstruksikan kepada kementerian dan lembaga dengan koordinasi dari Kementerian PPN Bappenas untuk menyusun rencana aksi percepatan pembangunan Papua Barat yang saat ini sudah ada dan sedang bergulir dari kementerian lembaga. Lalu kemudian kita tahu bahwa OTSUS, ya otonomi khusus, dengan peningkatan penganggaran menjadi 2,25% ya. Jadi jumlahnya lebih banyak dari jumlah sebelumnya. Yang menjadi catatan dari evaluasi ke depan adalah bahwa satu, penyiapan kapasitas dan kapabilitas baik pemerintah pusat terkhususnya pemerintah daerah yang nanti akan menerima anggaran dan mempergunakan anggaran percepatan tersebut, percepatan pembangunan tersebut, maka harus siap secara kapasitas, secara kapabilitas, dan secara akuntabilitas. Secara kapasitas harus ada akselerasi percepatan bukan hanya perekrutan agar diisi oleh sumber daya manusia yang baik, tetapi juga kemampuan mereka untuk mengelola program pembangunan tersebut. Jadi komitmen pemerintah pusat, komitmen Presiden Jokowi jelas. Tinggal dari pemerintah daerahnya seperti apa untuk penyiapan kapasitas, kapabilitas, dan yang paling penting ini adalah transparansi dan akuntabilitas dari penggunaan anggaran yang begitu besar tersebut oleh pemerintah daerah, sehingga masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, tetapi bisa mendukung program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi saya pikir strategi yang paling utama adalah peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan sistem yang transparan dan sistem yang akuntabel tadi, agar semua rancangan, semua penganggaran, komitmen Presiden yang begitu besarnya itu dapat termanifestasikan dengan baik di daerah.
seperti itu. Iya, Pak, artinya dengan pencapaian-pencapaian ini artinya pembangunan di Papua pasti tidak akan berhenti sampai di sini. Pertanyaan saya, Pak, terakhir, ini apa saja yang akan menjadi target untuk pembangunan Papua ke depan, Pak? Ya, strategi paling utama dari pembangunan Papua ke depan, kita lihat infrastruktur sudah dan sedang berjalan dengan baik. Yang menjadi perhatian ke depannya kemudian adalah manusia ya, penyiapan pembangunan SDM, sumber daya manusia. Narasinya satu, seperti kita lihat narasi malam ini acara kita membangun Papua, membangun Indonesia. Apa sih maksudnya? Maksudnya begini, manusia Papua, orang asli Papua ataupun orang-orang lain yang telah menetap lahir besar di Papua yang sudah dianggap sebagai orang Papua adalah bagian terintegrasi dari Indonesia. Oleh sebab itu ketika kita membangun Papua berhasil, baik fisiknya maupun manusianya, maka manusianya ini akan siap untuk ikut membangun Indonesia. Papua kuat, Indonesia kuat. Papua maju, Indonesia maju. Dan Papua bisa menjadi motor untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju bahkan sebelum tahun 2030. Jadi strategi paling besarnya tadi saya sampaikan adalah governance, ya, tetapi juga manusia khususnya manusia lokal. Seperti itu, Mbak. Ya, semoga memang pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan, kemudian juga SDM yang juga terus ditingkatkan secara skill, bisa dari Papua bisa membawa Indonesia untuk lebih go internasional begitu ya Pak ya, dan pastinya bisa memajukan Bumi Cendrawasih itu sendiri. Baik Pak Billy Mambrastar, staf khusus Presiden bidang inovasi, kewirausahaan pendidikan dan pembangunan 3T. Terima kasih banyak Pak Billy atas waktunya. Selamat siang waktu Papua, Pak. Selamat pagi semuanya, selamat siang dari Papua. Terima kasih untuk semuanya. Baik, terima kasih banyak. Dan pemirsa, berakhir sudah perbincangan kita terkait pembahasan capaian pembangunan Papua dan dampaknya terhadap masyarakat Papua. Sekian program Indonesia Forward kali ini. Saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Indonesia Forward in association with